Halo Sobat Skensa, selamat datang di Skensa Podcast. Bersama saya Akmal Zulfi yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Nah, tentunya saya sudah tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh siswa dari 10 DKV 2. Dia sudah berada di samping saya. Boleh diperkenalkan, Mas? Halo Sobat Skensa, nama saya Jauza Akmal, saya dari kelas 10 DKV. Bagaimana kabarnya Mas Uca? Kabar saya alhamdulillah baik, sehat, masih dikasih nafas sampai sekarang. Alhamdulillah, Mas. Gimana kabarnya Mas Zulfi sekarang? Kabar saya tentu saja baik ya Mas. Alhamdulillah gitu. Ngomong-ngomong nih, sekarang kesibukannya Mas Uca kan mengerjakan tugas gitu di sekolah supaya bisa mendapatkan kartu ujian gitu kan. Di beberapa lingkungan sekolah itu pasti ada beberapa tindakan atau contoh-contoh tindakan yang menurut Mas Uca itu merugikan. Salah satunya kan bullying kan. Nah, menurut pendapat Mas Uca nih, apa itu bullying? Menurut saya bullying itu tindakan yang tidak cocok untuk dilakukan karena itu bisa disebut juga kriminalitas ya. Dimana bullying ini bertujuan untuk menjatuhkan suatu individu, baik maupun dari kekerasan dan sebagainya. Ini benar-benar gak cocok buat dilakukan, parah kriminalitas. Emang benar ya, bullying itu salah satu tindakan yang merugikan bagi orang lain. Nah, apa saja nih Mas Uca jenis-jenis bullying yang ada di lingkungan sekitar gitu? Contohnya apa sih Mas Uca? Yang paling familiar sih yang pernah saya lihat itu kekerasan melalui fisik ya. Fisik, berkontak dengan fisik, bisa disebut dengan pukulan gitu ya. Kekerasan, terus ada cyberbullying yang dilakukan dari media sosial untuk menjatuhkan suatu individu. Pengalaman pribadi Mas Uca nih, apakah Mas Uca pernah dapat tindakan bullying itu apa tidak? Pernah sih, saya di bangku SD kelas 4 saya pernah kena bullying, dimana saya dijauhi sama rekan-rekan sekelas saya. Sakit hati sih, saya dikatain kayak buruk lah, saya trauma sih kalau gitu. Kebetulan gak enak banget. Apakah Mas Uca ada rasa empati buat memaafkan tindakan mereka sampai sekarang atau tidak? Untuk memaafkan sih bisa dimaafkan, tapi cara merubah sikap itu nggak sebisa sedrastis minta maaf gitu. Minta maaf ya minta maaf aja kan bisa. Saya cuma ucapan Mas. Ya cuma ucapan aja, nggak bisa merubah sifat kan. Sifat itu bentuk dari karakteristik didikan dari kedua orang tua. Jadi problematik Mas Uca di kelas 4 itu penyebabnya karena apa Mas Uca? Yang seumpama karena fisiknya Mas Uca kayak apa atau apa gitu penyebab dibullyingnya Mas Uca dulu. Kebetulan saya dibullying itu memang salah saya sendiri sih. Saya memang anaknya bandel. Menurut saya kalau bullying ke saya pada waktu SD itu memang pantas ya. Soalnya saya emang orang bandel. Merasa pantas ya Mas Uca mendapatkan pelajaran. Biar saya merubah sifat gitu loh. Kenapa kok saya dijauhin oleh teman-teman saya? Terkadang pada saat kita ingin menjatuhkan orang lain itu kita harus melihat diri kita sendiri. Kita seperti apa? Kita salah apa enggak gitu teman-teman. Nah, banyak sih contohnya di lingkungan sekitar, itu di sekolah, di rumah, di keluarga juga bisa. Ataupun tindakan seksual yang menurut saya itu tidak terlalu berat, Mas Uca. Nah, pandangan Mas Uca nih terhadap pelaku bullying seksual yang menurut Mas Uca itu biasa aja, tidak mengarah ke berhubungan seks, tapi yang biasa aja itu kayak gimana Mas Uca? Menurut saya sih bully secara seksual ini parah loh Mas Zulfi. Bukan biasa aja. Saya kan ada beberapa jenis-jenis bullying seksual gitu, kayak secara langsung atau tidak gitu. Saya hanya membahas yang tidak secara langsung. Ya gak pantas aja sih. Dan ya memang betul kata Mas Zulfi tadi, kalau orang ada yang menjatuhkan pasti ada yang salah dari diri kita gitu.
pasti ada yang salah. Kemungkinan orang bakalan menjatuhkan kita dari sisi buruk aja kan. Pasti mereka juga nggak mau melihat sisi baik kita, walaupun kita hanya mempunyai beberapa kesalahan kecil buat mereka. Ngomong-ngomong nih Mas Uca, kan Mas Uca kan pernah sekolah di bangku SD, SMP, SMK kan. Nah, apakah Mas Uca pernah melihat itu tindakan bullying yang terjadi di depan Mas Uca, di depan mata Mas Uca? Apakah Mas Uca pernah melihat? Pernah melihat sih. Kalau saya, menurut pengetahuan saya itu bullying secara seksual, dimana si kelompok laki-laki ini bertujuan untuk menjatuhkan si cewek ini dengan cara memanggilnya ya kata-kata yang tidak pantas lah ya untuk sulit diucapkan. Menurut saya sih itu sih. Oh, jadi kayak ya mengarah ke perundungan, dia mengolok-olok gitu Mas Uca, supaya mental dia itu lebih, pokoknya dia mengarah ke perundungan lah ya Mas Uca, supaya mental dia tidak semakin kuat atau memiliki rasa kepuasan yang cukup gitu. Nah Mas Uca, kan sekarang kan di zaman yang sangat maju, yang sangat modern itu pasti beberapa tindakan bullying itu pasti sangat beragam gitu loh. Nah, saya ingin tanya nih sama Mas Uca, apakah Mas Uca tahu gitu ciri-ciri orang yang terbully atau yang suka dibully itu seperti apa? Berarti kita ini sekarang ngomongin si pelaku korban bullying. Ya korban, kalau kita ngomongin korban ya. Jadi untuk menurut saya sih korban ini kadang bisa terjadi karena kesulitan untuk berkomunikasi sama jenis maupun lawan jenis, itu bisa mengakibatkan bullying. Tidak lancar dalam berbagai hal sosial Yang mempunyai kepribadian yang berbeda dari orang lain, selalu merasa dia itu tidak pantas buat mempunyai teman. Seharusnya kita itu sebagai manusia itu kita tahu diri kita itu seperti apa ya Mas Uca. Kita punya pasar kita sendiri, maksudnya dalam arti kita mempunyai pribadi seperti ini ya, kita harus berteman sama orang yang seperti kita gitu. Jangan berteman sama orang yang bentrokan sama kita, yang membuat kita menjadi semakin semakin tidak cocok gitu, semakin merasa dikucilkan gitu. dimana dalam suatu hubungan sosial itu pasti harus pintar-pintar dalam memilih teman, dimana kita harus memilih lingkungan yang baik, jangan memilih lingkungan yang buruk. Kita harus bergaul sesuai batasan kita supaya kita terhindar dari tindakan bullying yang Mas. Nah, ngomong-ngomong ini tentang bullying yang tadi kita bicarain Mas Uca, kan sekarang kan ada nih orang tua yang sibuk banget sama HP gitu atau sama pekerjaan gitu kan ya. Mereka sampai tidak mengurus anaknya atau tidak mengetahui sifat anaknya yang asli itu seperti apa gitu. Pendapat Mas Uca itu apa gitu yang harus orang tua lakukan supaya orang tua itu menindaklanjuti anaknya supaya tidak terbully atau menjadi pelaku bully? Jadi menurut saya perhatian dari orang tua itu Sangat penting banget Mas Lutfi. karena si anak ini harus Mendapat perhatian dari orang tua. kasih sayang gitu, Kasih sayang. supaya merasa tercukupi gitu oleh kasih sayang si orang tua, sehingga dia tidak mengharapkan kasih sayang dari orang lain gitu. Iya. Dimana pelaku bullying ini biasanya memang kurang dapat kasih sayang dari orang tua. Mereka ini selalu caper lah ya, bisa dibilang cari muka gitu, melakukan hal kekerasan demi dilihat sama orang kan. Wah, aku hebat loh, keren aku Merasa bisa bullying. keren. Iya. Anak ini gak ada apa-apanya sama aku. Parah sih maksudnya. Padahal itu menurut saya itu tindakan yang sangat tidak patut dicontoh gitu. Sangat tidak patut dicontoh. Kriminalitas, stop bullying. Nah,
karena bullying itu merupakan tindakan yang sangat-sangat berpengaruh kepada lingkungan kita atau lingkungan sekitar kita. Ngomong-ngomong ini Mas Uca, kan kita sudah ngobrol tentang bullying. Apakah Mas Uca ada nasihat buat korban bullying sama pelaku bullying yang sedang menonton video ini? Apa nasihat Mas Uca? Stop melakukan bullying karena itu tindakan kriminalitas. Memang orang tua harus memperhatikan kasih sayangnya kepada anak. Harus lebih fokus ke anak gitu, jangan cuma hanya pekerjaan, melalaikan tugasnya merawat anak gitu. Apalagi dengan pembentukan sifat dari anak, apalagi ditinggal dari misal dari SMP atau SD gitu, itu udah cukup lama dan si anak ini pasti akan cari muka ke orang tuanya dengan mencari masalah Atau didikan yang terlalu keras gitu. Menurut orang tua itu didikannya bagus buat anak, tapi tidak buat kesehatan mental anaknya gitu. Karena anak juga memerlukan kasih sayang yang setulus-tulusnya. Bukan berarti orang tua harus mendidik anaknya secara keras gitu, mendidik anak-anaknya gitu. Tapi apa salahnya orang tua itu juga harus memperbaiki sikap mereka sendiri, benar kan maksudnya, supaya apa yang mereka didik, apa yang mereka sampaikan oleh anaknya itu bisa terlaksanakan atau bisa ya kayak memberi manfaat buat anaknya gitu. Ya. Jadi itu merupakan salah satu nasihat bagi Mas Uca sama saya. Jadi bukan hanya untuk mendidik, tapi untuk membuat sebuah karakteristik ataupun sifat dari sebuah anak ini agar berperilaku baik mungkin. Jangan pernah melakukan bullying, dapatkan kasih sayang full dari orang tua gitu menurut saya. Karena orang tua itu merupakan salah satu peran yang penting, Faktor yang paling penting. Jadi mau nggak mau kita harus berbaur gitu sama keluarga supaya kita juga lebih bisa gitu bersosialisasi sama orang lain. Terutamanya sih pasti setiap orang tua mempunyai cara untuk mendidik anak-anaknya. Tapi jangan lupa untuk orang tua tetap memperhatikan gaya mendidik dari zaman ke zaman, di mana zaman ini sudah mulai berbeda, tidak lagi sama dengan yang dulu. Karena sebagian besar orang tua mendidik kita dengan cara yang dahulu gitu, bukan cara yang sekarang. Mendidik apa yang mereka alami, yang mereka rasakan pada saat orang tua mereka berdiri. Sebenarnya tidak seperti itu kan maksudnya, karena dari masa-masa itu pasti mempunyai karakteristik dan membawakan sifat-sifat anak-anak dari dulu sampai sekarang itu udah drastis sangat berbeda gitu. Jadi menurut saya orang tua itu seharusnya mendidik anaknya itu sesuai zaman, tidak terlalu over buat menekan anaknya supaya lebih baik dari orang lain. Itu jauh saya. Cukup jadi diri sendiri aja. Ya, cukup jadi diri sendiri aja dan memperbaiki kesalahan kita, apa yang kita tidak tahu. Introspeksi lah ya Mas. Introspeksi diri ya. Nah, kita sudah berbincang-bincang tentang bullying, tentang ciri-ciri korban, pelaku, tentang apa itu bullying ya Mas Uca. Nah, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.